Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oasis Center Rumah Retreat SCCC. Pada tanggal 15 Agustus, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita diajak meneladan keteguhan iman Maria. Kita semua percaya Bunda Maria sungguh menghadirkan sosok ibu dalam kehidupan Yesus sendiri. Bunda Maria menjadi sosok yang tangguh dan tegar, bahkan memberikan diri bagi kehadiran putranya. Dalam memaknai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, pertama, baik kalau disadari tidak semua ajaran gereja didasarkan pada teks biblis yang secara eksplisit mengatakan ajaran itu. Tugas gereja harus melampaui kecenderungan literalisme, harafianisme, yaitu kecenderungan yang hanya membatasi ajaran dalam teks kitab suci saja yang secara harafiah mengatakan suatu ajaran. Artinya, gereja juga harus menarik arti yang lebih penuh dari teks biblis yang ada. Gereja juga perlu menggali ajaran dari teks-teks yang hanya menyatakan sebuah ajaran secara tersembunyi. Dan kemudian gereja harus berani menyimpulkan dan menyatakan secara eksplisit implikasi dari ajaran itu. Apa yang ditangkap banyak pecinta kitab suci dalam arti harafiah bisa dieksplisitkan dalam arti alegoris atau metaforis. Dalam hal Maria diangkat ke surga, refleksi gereja dalam perjalanan waktu membawa gereja menemukan adanya aspek-aspek dari pribadi Maria yang hanya secara berangsur-angsur menjadi jelas dan pantas dirayakan seluruh gereja. Kedua, dasar biblis yang digunakan Paus Pius ke-12 yaitu dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1-6. Dalam konteks kitab Wahyu, disebutkan wanita yang berselubungkan matahari. Itu ialah umat Israel mempelai Kristus. Yaitu gereja yang melahirkan generasi baru orang yang percaya. Dalam ayat 5 dikatakan dibawa lari kepada Allah dan ketahtaannya. Ini diartikan sebagai kebangkitan dan kenaikan ke surga dari Yesus, maka ayat itu merujuk kepada Yesus historis. Jika demikian, maka wanita itu juga adalah wanita historis yang terdiri dari jiwa dan raga, yaitu Maria yang adalah bunda dari umat Allah di surga. Penafsiran ini diteguhkan oleh penafsiran dari kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Jika wanita itu dan keturunannya yang akan menang terhadap setan, maka bukan hanya Yesus yang bersinar cemerlang di surga dengan jiwa dan raganya, tapi juga wanita itu dimuliakan dalam kepenuhan jiwa dan raganya. Tanpa pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan raga, kemenangan atas setan tidaklah lengkap. Inilah dasar-dasar pernyataan dogma Maria diangkat ke surga oleh Paus Pius ke-12 dalam surat Munificentissimus Deus atau yang disebut juga MD. Ketiga, tidak sulit juga untuk mengerti bahwa karena Yesus adalah Allah manusia yang menderita, wafat dan bangkit kembali untuk keselamatan kita. Dia naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikian pula Maria yang menyertai dan bersatu dengan Yesus dalam karya keselamatannya akan menikmati kemuliaan jiwa dan raga di surga seperti dikatakan dalam surat Rasul Paulus pada umatnya di Korintus bab 15 ayat 22-26. Kedekatan dan persatuan Maria dengan Yesus memberikan petunjuk bahwa Yesus pasti mengikut sertakan ibunya dalam kemuliaan di surga dengan jiwa dan raganya. Maria dimuliakan karena kesucian, yaitu bahwa dia selalu siap melakukan kehendaknya.
berdasarkan Matius bab 12 ayat 49 sampai 50. Keempat, tak ada pernyataan dogma tentang Maria sebagai Ratu Surga. Ajaran Maria sebagai Ratu Surga merupakan konsekuensi dari dogma Maria diangkat ke surga. Karena seperti Yesus Kristus yang naik ke surga dan ikut memerintah bersama Bapa, demikian pula Maria yang diangkat ke surga dan turut memerintah bersama putranya. Berdasarkan 2 Timotius bab 2 ayat 11 sampai 12. Tetapi sadar akan ketidaksetaraan antara Yesus dan Maria, kita tetap bisa mengatakan ada kesejajaran antara Maria dengan Yesus. Apa yang dikatakan tentang Yesus dapat dikatakan secara analog tentang Maria. Yesus menjadi Tuhan supaya segala makhluk bertekuk lutut di hadapan nama Yesus. Filipi 2 ayat 10. Demikian pula Maria dimuliakan dengan pengangkatannya ke surga untuk menjadi ratu semesta alam. Penggelaran Maria ini adalah buah dari kesetiaan dan ketaatan Maria pada misi yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Apa dasar ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria diangkat ke surga? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12, yaitu tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception atau Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9, yaitu 8 Desember 1854. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka tentang Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi, jika Gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tulisan para bapa gereja. Dalam pembukaan Munificentissimus Deus atau MD3 menyatakan dogma Bunda Maria diangkat ke surga, Bapak Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa dalam sejarah keselamatan, Bunda Maria mengambil tempat istimewa dan unik. Ini mengacu pada ayat di Galatia 4 ayat 4, bahwa dalam pemenuhan rencana keselamatan Allah ini, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak-hak istimewa kepada Bunda Maria, agar nyatalah segala kemurahan hatinya yang dinyatakan kepada Bunda Maria dalam keseimbangan yang sempurna. Maka, bahwa jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa. Karena tidak seperti manusia lainnya, Maria tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa atau konkupiscensia. Maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah sebagai konsekuensi dari dosa manusia.
Demikian pula dengan pengajaran bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Karena dengan mengandung Yesus, ia menjadi tempat kediaman sabda Allah yang menjadi manusia. Sang roti hidup yang dikontraskan dengan tabut perjanjian lama yang isinya kitab Taurat Musa dan roti mana. Maka Bunda Maria mengalami persatuan dengan Yesus. Dalam Mazmur 132 ayat 8 mengatakan, "Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau beserta tabut kekuatanmu." Dan dalam perjanjian baru, tabut ini adalah Bunda Maria. Bunda Marialah juga yang disebut sebagai permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Ini tercantum dalam Mazmur 45 ayat 10 dan 14. Hal ini sejalan dengan penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu bab 12 dan tentunya dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan juga 42. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Dalam MD 26 artikel 27. Bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan, yaitu Maria, yang keturunannya, yaitu Yesus, akan menghancurkan iblis dan kuasanya, yaitu maut. Ini bisa dilihat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Dan bahwa pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Dalam Roma 5 ayat 6, 1 Korintus bab 15 ayat 21 sampai 26, 54 sampai 57. Di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Namun, dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Dalam MD 6, 14, 21, 22, dan 25. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya dan malu anak ialah ibu ternista. Dalam kitab Sirak bab 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya. Menjadi seperti dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Beberapa tulisan Bapa Gereja tentang Maria diangkat ke surga. Tulisan yang pertama yaitu dari Pseudo Melito tahun 300. Oleh karena itu, jika hal itu berada dalam kuasamu, adalah nampak benar bagi kami pelayan-pelayanmu bahwa seperti engkau telah mengatasi maut, bangkit dengan mulia, maka engkau seharusnya mengangkat tubuh bundamu dan membawanya denganmu dengan sukacita ke dalam surga. Lalu kata Sang Penyelamat, yaitu Yesus, mengatakan, "Jadilah seperti perkataanmu." Yang kedua, dari Timotius dari Yerusalem, tahun 400. Oleh karena itu, sang perawan Maria tidak mati sampai saat ini, melihat bahwa ia pernah tinggal di dalamnya, memindahkannya ke tempat pengangkatannya. Saint Timothy of Jerusalem, Homily on Simeon and Anna, tahun 400. Yang ketiga, Yohanes Sang Teolog, tahun 400. Tuhan berkata kepada ibunya, "Biarlah hatimu bersuka dan bergembira, sebab setiap rahmat dan karunia telah diberikan kepadamu dari Bapa-Ku di surga dan dariku dan dari Roh Kudus. Setiap jiwa yang memanggil namamu tidak akan dipermalukan, tetapi akan menemukan belas kasihan dan ketenangan dan dukungan, kepercayaan diri, baik di dunia sekarang ini
dan di dunia yang akan datang di dalam kehadiran Bapakku di surga. Dan dari saat itu, semua mengetahui bahwa tubuh yang tak bercacat dan yang berharga itu telah dipindahkan ke surga. Dari John the Theologian, The Dormition of Mary. Keempat, Gregorius dari Tours, tahun 575. Para rasul mengambil tubuhnya, yaitu jenazah Maria, dari peti penyangganya dan menempatkan. Yang keempat, Gregorius dari Tours, tahun 575. Para rasul mengambil tubuhnya, yaitu jenazah Maria, dari peti penyangganya dan menempatkannya di sebuah kubur. Dan mereka menjaganya, mengharapkan Tuhan Yesus akan datang. Dan lihatlah, Tuhan datang kembali di hadapan mereka. Dan setelah menerima tubuh itu, Ia memerintahkan agar tubuh itu diangkat di awan di surga, di mana sekarang tergabung dengan jiwanya. Maria bersukacita dengan para terpilih Tuhan. Gregory of Tours, 8 Books of Miracles, bab 1 ayat 4. Yang kelima, Theoteknos dari Livias, tahun 600. Adalah layak bahwa tubuh Bunda Maria yang tersuci, tubuh yang melahirkan Tuhan, yang menerima Tuhan, menjadi ilahi, tidak rusak, diterangi oleh rahmat ilahi dan kemuliaan yang penuh, agar hidup di dunia untuk sementara dan diangkat ke surga dengan kemuliaan, dengan jiwanya yang menyenangkan Tuhan. Theoteknos, Homily on the Assumption. Keenam, Modestus dari Yerusalem, sebelum 634. Sebagai Bunda Kristus yang termulia, telah menerima kehidupan dari Dia, yaitu Kristus. Ia telah menerima kekekalan tubuh yang tidak rusak, bersama dengan Dia yang telah mengangkatnya dari kubur dan mengangkatnya kepada dirinya dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Modestus Ecomium in Dormitionem Sanctissimae Domine Nostre Depere Semperque Virginis Mari. Yang ketujuh, Germanus dari Konstantinopel, tahun 683. Engkau adalah Ia, yang nampaknya cantik dalam kemuliaan, dan tubuhmu yang perawan adalah semuanya kudus, murni. Keseluruhannya adalah tempat tinggal Allah, sehingga karena itu dibebaskan dari penguraian menjadi debu. Meskipun masih manusia, tubuhmu diubah ke dalam kehidupan surgawi yang tidak dapat musnah, sungguh hidup dan mulia, tidak rusak dan mengambil bagian dalam kehidupan yang sempurna. Germanus, sermon pertama. Yang kedelapan, Yohanes Damaskinus, tahun 697. Adalah layak bahwa ia yang tetap perawan pada saat melahirkan tetap menjaga tubuhnya dari kerusakan bahkan setelah kematiannya. Adalah layak bahwa Dia yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai anak di dadanya dapat tinggal di dalam tabernakel ilahi. Adalah layak bahwa mempelai yang diambil Bapa kepadanya dapat hidup dalam istana ilahi. Adalah layak bahwa Ia yang telah memandang putranya disalib dan telah menerima di dalam hatinya pedang duka cita yang tidak dialaminya pada saat melahirkannya, dapat memandang Dia saat Dia duduk di sisi Bapa. Adalah layak bahwa Bunda Tuhan memiliki apa yang dimiliki oleh putranya, dan bahwa Ia layak dihormati oleh setiap makhluk ciptaan sebagai ibu dan hamba Tuhan. John Damascene, Dormition of Mary. Yang kesembilan, Gregorian Sacramentary 795. Terhormat bagi kami, oh Tuhan, perayaan hari ini yang memperingati Bunda Allah yang kudus yang meninggal dunia untuk sementara waktu, namun tetap tidak dapat dijerat oleh maut, yang telah melahirkan putra Tuhan kami yang menjelma dari dirinya. Gregorian Sacramentary Veranda Ante 795. Iman Maria sebagai Ibu Yesus sungguh patut kita teladani.
Ungkapan iman Maria sebagai seorang ibu sungguh meneguhkan. Seperti dalam Lukas bab 1 ayat 46-47 mengatakan, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah Juru Selamatku." Konteks peristiwa Maria mengandung Yesus selalu kita ingat dalam situasi tidak bahagia secara manusiawi. Situasi politik yang juga memanas di mana Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki menjadi situasi yang sungguh mencekam. Maria selaku ibu Yesus menjalani peristiwa yang tidak enak itu dalam iman. Betapa Maria percaya pada kehendak Allah sendiri dan menerima kehendaknya dalam sukacita, sekalipun di tengah krisis pada masa itu. Maria tidak melarikan diri ataupun menghindar dari apa yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tetapi Maria senantiasa membuka diri pada kehendak Bapa walaupun tidak mengerti. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dalam Lukas bab 1 ayat 38 disebutkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria memberikan teladan iman kepada kita untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari belajar dari keteladanan iman Maria ini yang senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, melalui doa-doa yang ia daraskan. Kita diajak membuka diri dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita melalui doa-doa yang kita daraskan bersama di dalam keluarga. Semoga ketekunan iman di dalam keluarga kita juga memampukan kita untuk berseru, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku." Selamat berpesta, Maria diangkat ke surga. Salam SSCC. Iman Maria sebagai ibu Yesus sungguh patut kita teladani. Ungkapan iman Maria sebagai seorang ibu sungguh meneguhkan. Seperti dalam Lukas bab 1 ayat 46-47 mengatakan, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah Juru Selamatku." Konteks peristiwa Maria mengandung Yesus selalu kita ingat dalam situasi tidak bahagia secara manusiawi. Situasi politik yang juga memanas di mana Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki menjadi situasi yang sungguh mencekam. Maria selaku ibu Yesus menjalani peristiwa yang tidak enak itu dalam iman. Betapa Maria percaya pada kehendak Allah sendiri dan menerima kehendaknya dalam sukacita, sekalipun di tengah krisis pada masa itu. Maria tidak melarikan diri ataupun menghindar dari apa yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tetapi Maria senantiasa membuka diri pada kehendak Bapa walaupun tidak mengerti. Dalam Lukas bab 1 ayat 38 disebutkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria memberikan teladan iman kepada kita untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari belajar dari keteladanan iman Maria ini yang senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya melalui doa-doa yang ia daraskan. Kita diajak membuka diri dan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita melalui doa-doa yang kita daraskan bersama di dalam keluarga. Semoga ketekunan iman di dalam keluarga kita juga memampukan kita untuk berseru, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku." Selamat berpesta, Maria diangkat ke surga. Salam SSCC.